lagi, welcome to launching podcast Impact SMK Kosgoro Kota Bogor bersama saya, host hari ini, Nina Sofi. Dan kali ini guys, kita kedatangan tamu spesial banget buat launchingnya. Ada Bapak Kepala Yayasan Dharma Setia Kosgoro, Bapak Widi. Selamat pagi Bapak. Pagi. Dan Bapak Asep sebagai Kepala Sekolah kita nih, SMK Kosgoro Kota Bogor ya. Udah 3 tahun nih Pak saya di sini, tapi belum pernah berbincang-bincang yang kayak podcast nih ya. Bosan nggak Pak Asep ketemu saya lagi? Oke Pak, di podcast hari ini saya mau tanya dulu nih, sejarah SMK kita ini kayak gimana? Buat Pak Widi kayaknya. Selamat pagi, Nay. Pak. Terima kasih nih udah diundang pada acara launching podcast SMK Kosgoro. Ya bicara sejarah SMK Kosgoro, SMK Kosgoro ini kan dikelola oleh Yayasan Dharma Setia Kosgoro atau kita singkat dengan YDSK. Nah, perlu kita ketahui bahwa Yayasan Dharma Setia Kosgoro ini didirikan tanggal 9 September 1987. Artinya yayasan ini sudah 33 tahun. Ya. Setelah pendirian, 1 tahun setelah pendirian, yayasan mendirikan SMA Kosgoro. Jadi SMA Kosgoro itu sudah berumur 32 tahun. Kemudian mendirikan SMK Kosgoro. Ya, SMK Kosgoro ini sudah mulai menerima siswa baru itu tahun ajaran 2012-2013. Ya, jadi sudah angkatan ke-9 ya. Nah, Yayasan Dharma Setia Kosgoro ini memang didirikan oleh 9 aktivis yang peduli di bidang pendidikan. Jadi mereka serius mendirikan yayasan ini untuk mengembangkan pendidikan khususnya di Kota Bogor. Alhamdulillah salah satu pendirinya yang masih ada adalah saya sendiri. Wah, luar biasa ya, dari 9 orang itu. Nah, ini apa bedanya nih Pak SMK kita dengan SMK yang lain di luar sana? Mungkin dari jurusannya nih Pak Asep nih, jurusannya apa gimana? Saya pengen nanya ke Bapak nih. Ya. Bedanya. Ya, terima kasih. Kalau kita mendirikan SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan, ya kan di mana-mana juga banyak. Ya. Tentu yayasan tidak asal ketika ingin mendirikan sebuah sekolah menengah kejuruan, maka dia harus berbeda dengan SMK yang kebanyakan. Nah, apa bedanya kira-kira? Yayasan itu menekankan kepada kami untuk mengelola SMK itu jangan menjadi SMK sastra. Nah, SMK sastra itu artinya anak tuh tiap hari datang, dia hanya membahas materi secara teori. Udah bosen ya Pak? Bosen dan tempat prakteknya juga mungkin minim, atau mungkin konsentrasi ke pengadaan alat-alat praktek pun mungkin tidak setinggi yang ada di SMK Kosgoro. Nah, makanya SMK Kosgoro itu didirikan memang betul-betul menjadi sekolah yang pasti meluluskan lulusannya itu yang betul-betul memiliki kompetensi. Nah Pak, kita bahas kompeten nih sekarang ya Pak. Apalagi kita tahu bahwa kita nih sedang dalam masa wabah COVID-19. 1 tahun nih Pak ya, sebagai kepala yayasan, kepala sekolah, apa nih Pak yang sudah dilakukan biar pembelajaran di SMK Kosgoro itu tetap berjalan? Karena kan ini kita nggak tahu ya Pak ya, tiba-tiba ada wabah, anak-anak pastinya ketakutan, entah ketakutan atau gimana nggak mau ke sekolah. Bagaimana nih Pak, SMK Kosgoro apa saja yang sudah dilakukan? Ya, kalau saya kan mengelola di lapangan ya, tapi tentu saya menjalankan kebijakan yang diturunkan oleh yayasan. Jadi apa yang saya lakukan di sekolah itu bukan pure inisiatif saya. Jadi saya punya inisiatif sekian persen, tapi semuanya itu didorong oleh kebijakan dari pengurus yayasan. Contohnya dalam menyikapi pandemi, masa pandemi sejak awal, rasa-rasanya SMK Kosgoro ini yang paling pertama nih diliput oleh media. Waktu itu harian Kompas. Mungkin Nay bisa baca. Pagi harinya saya juga langsung di WA oleh Dewan Pembina bahwa di Kompas pagi itu muncul besar sekali. Jadi SMK Kosgoro Kota Bogor itu sudah mempersiapkan diri dalam mempersiapkan pembelajaran di masa pandemi. Dan itu
itu semuanya kami lakukan juga berkat komitmen pengurus yayasan. Jadi begitu pandemi muncul, jadi kita ini lebih dulu merespon kondisi itu. Ya, gitu, mungkin sedikit saya tambahkan ya. Kita ke belakang sedikit ya. Jadi tadi dikatakan bahwa SMK Kosgoro ini mulai menerima siswa baru kan tahun 2012-2013. Nah, saya ini ditunjuk sebagai ketua yayasan ini baru tahun 2016 ya. Nah, sejak saya menjadi ketua yayasan, seperti tadi dikatakan oleh Pak Asep, bahwa saya berkomitmen sebagai ketua yayasan, SMK kita tidak boleh menjadi SMK sastra. Nah, oleh karena itu, ya kita fokus untuk pembangunan. Pertama, kita bangun gedung kita udah menjadi 3 lantai. Kita siapkan fasilitas ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, dan lain sebagainya. Ya, Pak, semua. Milik sendiri semuanya, dengan uang sendiri. Nah, yang paling penting lagi adalah kita melengkapi fasilitas praktek. Secara singkat, kita punya studio TV, kita punya lab MM, kita punya bioskop mini, kita punya lab TKJ, kita punya ruang editing, ya, kita punya teaching factory, ya, dan kita juga punya salon kecantikan dan ruang perawatan kulit. Itu standarnya udah standar komersial. Nah, hal-hal seperti itu melengkapi ya anak-anak kita untuk benar-benar bisa melakukan praktek. Nah, di era pandemi sekarang ini ya tentunya yang paling utama itu adalah kan pembelajaran yang tidak boleh tatap muka. Ya. Nah, dengan adanya masalah tersebut ya, kita segera membangun satu sistem aplikasi yang kita sebut dengan SIAP. Sistem informasi aplikasi penunjang pembelajaran yang kita create sendiri ya. Jadi sistem aplikasi ini kita bikin untuk memudahkan guru, untuk memudahkan murid ya melakukan pembelajaran, karena kita tidak ada pilihan, tidak boleh melakukan pembelajaran tatap muka. Tapi di lapangan saya minta ke teman-teman guru, kepala sekolah untuk segera melakukan pembenahan-pembenahan terhadap protokol kesehatan. Ya, jadi kalau Anda lihat ya fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, di ruangan kelas itu udah kita siapkan semua ya. Berarti SMK Kosgoro dari awal ya, Pak? Dari awal. Sudah dengar berita ya. langsung respon bagaimana biar anak kita tetap sehat untuk belajar ya, Pak ya. Betul. Saya mau nanya lagi nih, Pak. SMK ini kan banyak paradoks di luar sana yang jadi takut nih masuk SMK karena kan kita goalsnya siap bekerja kayak gitu. Kita nih masuk langsung ditempa dengan pendidikan karakter, bagaimana attitude kita saat bekerja itu sudah baik dibanding dengan siswa yang lain yang tidak masuk SMK. Nah, Pak, kita ini kan lagi krisis banget apalagi Covid nih, Pak. Lowongan kerja tuh lagi sedikit. Nah, saya lagi banyak denger SMK tuh banyak bikin kewirausahaan gitu, Pak. Ada usaha bisnis dari sekolah sendiri. SMK Kosgoro sendiri sudah punya belum nih, Pak, untuk hal seperti ini? Ya, saya jawab dulu ya. Oke. Ya. Dulu ketika beliau atau Pak Wedi ini menjabat, beliau itu nggak lama terus menyinggung soal industri. Ya. Nah, saya sih awalnya juga menyikapi dingin-dingin saja gitu. Untuk apa sih industri sebenarnya gitu. Tapi lama-lama di situ muncul istilah inkubator bisnis. Nah, itu dulu yang dibangun oleh beliau di sini. Karena ini SMK, kembali tadi kita harus menjawab ketakutan itu. Ya, benar, Pak. Wah, ngapain saya masuk SMK? Ya, masuk SMK-nya SMK mana dulu? Kan itu yang perlu dipertanyakan. Betul, Pak Asep. Tapi ketika di sini beliau buat industri, inkubator bisnis, tentu banyak tenan-tenan, startup baru nih. Saya juga diajarin bisnis secara teori dulu oleh beliau tuh dari industri. Dan akhirnya kesini-sini, alhamdulillah, SMK Kosgoro sudah mengembangkan anak-anak yang memiliki minat di bidang kewirausahaan. Dan hari ini kita udah punya, ya mungkin ini karena ada bantuan ya Pak Bidi, ada bantuan dari Direktorat PSMK. Akhirnya kita membuat 5 kelompok wirausaha. Ada Sapatos Clean, kemudian ada Coffee IT, mungkin Nay juga tahu lah. Lalu ada Kosgoro Studio. Nah, salah satunya ini Kosgoro Studio itu kan membuat berbagai merchandise. Ya, dan itu sudah
dikenal oleh masyarakat di Kota Bogor. Sekali lagi, saya ingin menjawab kekhawatiran itu. Kalau siswa SMP yang lulus tahun ini menjatuhkan pilihan bergabung dengan SMK Kosgoro, insya Allah kayaknya ketakutan-ketakutan tadi Terjawab tidak akan terjadi. Ya. Bekerja is okay, harus selalu siap di perusahaan orang lain. Nah. Tapi SMK Kosgoro ini juga mengembangkan entrepreneur-nya. Insya Allah anak-anaknya udah dibekali juga dengan karakter itu. Karena ini udah banyak banget ya ketakutannya. Nah Pak, Betul. tadi kan Bapak bilang bahwa ada Kosgoro Studio, berarti kan Impact ini salah satunya ya. Ya. Lagi sedang dia launching, baru lahir nih sekarang. Tapi harapan Bapak gimana nih? Maksudnya apa hanya cuman, ini kan nyambungnya kayaknya di salah satu jurusan PSPT ya ini, tapi Bapak pengen gak sih jurusan lain juga ikut andil dalam Impact ini? Gimana nih Pak Asep? Ya, sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Ketua Yayasan dalam sambutan awal, ini bukan milik PSPT. Sama juga dengan studio TV di sana, itu jurusan lain dipersilakan untuk memberdayakan ruangan itu. Contoh, kalau PSPT udah keseharian dia berkutit dengan masalah-masalah kamera lah segala macam, ya teman-teman di multimedia juga dia hari-harinya mempelajari apa itu editing, apa itu desain, kan sama-sama aja. Memang tidak sama persis dengan PSPT. Lalu apakah jurusan kecantikan kulit dan rambut tidak boleh menggunakan ruang TV misalnya? Mereka sangat boleh. Jadi seluruh fasilitas yang dimiliki SMK Kosgoro ini silahkan dimanfaatkan oleh 5 jurusan yang ada. Jika perlu saling bersinergi itu, jangan sendiri-sendiri. Semua ya Pak ya, nggak ya. sendiri-sendiri ya Pak. Nah kita udah mau sampai ke topik-topik yang terakhir nih Pak. Untuk kepala yayasan ya pastinya Pak Widi. Kita sudah dengar banyak di TV Pak bahwa bulan Juli ini ya pendidikan kita itu masuk dunia baru lagi. Maksudnya tatap muka lagi dengan guru ya. Saya pengen nanya nih Pak, yayasan kita ini sudah sesiap apa untuk menghadapi tatap muka ini? Atau masih ada kekhawatiran yang wah kayaknya nggak dulu deh tahun ini, masih harus online? Atau bisa nih kita bisa tahun ini? Nanti Pak Asep menjelaskan lebih teknis ya di lapangan, karena masalah tatap muka itu kan ada persyaratan-persyaratan yang tidak hanya ditentukan oleh kita sendiri ya, tapi itu kan ada Satgas Covid, ada pemerintah daerah, ada dinas pendidikan ya, dan ada juga penentuan daripada sekolah yang dibolehkan untuk uji coba tatap muka. Jadi sebenarnya baru uji coba ya Pak Asep ya, uji coba tatap muka. Nah ada sekolah di salah satu sekolah baru uji coba, ternyata ada masalah COVID yang timbul, akhirnya dihentikan kan uji coba. Tapi untuk SMK Kosgoro dan sekolah-sekolah di bawah Yayasan Dharma Setia Kosgoro, mulai bulan Maret tahun 2020, pada waktu COVID itu mulai mewabah, kita sudah melakukan tindakan-tindakan, kita sudah membuat protokol-protokol kesehatan ya di sekolah kita, di yayasan. Dan itu setiap kali kita coba selalu ingatkan bahwa fasilitas-fasilitas tersebut tidak hanya sebagai hiasan, tapi harus betul-betul dilaksanakan. Nah, perkembangan terakhir dari SMK Kosgoro apakah memungkinkan untuk tatap muka pada bulan Juli? Mungkin Pak Asep bisa menambahkan, Pak Asep. Baik, alhamdulillah kita sudah divisitasi oleh tim kelurahan, lalu oleh Satgas Covid, oleh Kapolsek. Nah ya, kalau tidak salah di hari kita rapat di Manjabal itu Pak, di sini sedang ada visitasi. Nah kemudian yang tadi disampaikan Pak Widi, kita sudah membangun berbagai link kerjasama, salah satunya ada dengan Puskesmas. Nah karena itu menjadi persyaratan penting buat sekolah yang nanti akan membuka uji coba tatap muka. Nah jadi untuk teman-teman SMK Kosgoro, saya jamin tidak perlu khawatir. Semua persyaratan yang tadi disampaikan Pak Widi sudah kita penuhi. Bahkan ditambah dengan alhamdulillah teman-teman sudah vaksin kemarin, dan nanti akan vaksin dosis kedua itu di tanggal 3 Mei mendatang. Ini kan salah satu persyaratan juga bahwa sekolah yang guru-gurunya sudah selesai vaksin, itu juga akan mendapatkan izin tentunya. Itu jadi nggak usah khawatir, kita insya Allah sudah siap. Oke, nah ini kalau menurut aku semua udah terjawab nih Pak ya pertanyaan-pertanyaannya. Nah yang terakhir nih Pak, harapannya apa nih? Mungkin dari Bapak Kepala Yayasan untuk SMK, apalagi ini sedang launching.
yang terbaru, masih baru banget. Harapannya apa untuk kita semua anak-anak di SMK kayak gitu? Jadi saya berprinsip ya bahwa SMK Kosgoro itu BMW. Apa itu, Pak? BMW itu B-nya itu siap bekerja. Oleh karena itu kita menyiapkan berbagai sarana-sarana praktek yang tadi saya sampaikan. Ya, kan tidak mungkin orang punya keterampilan kalau tidak melakukan praktek. Ya. Nah, oleh karena itu kita di kepengurusan saya, apalagi didukung juga oleh teman-teman dari SMK, bahwa kita menyiapkan berbagai sarana untuk adik-adik anak-anak kita praktek. Dan yang B tadi kan, nah yang M-nya itu melanjutkan. Jadi siapa bilang lulusan SMK tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi? Sangat bisa. Juga ini apa ya? Sangat bisa. Minimal ya kalau SMA dia bisa melanjutkan ke berbagai jurusan termasuk kedokteran, ya teknik dan lain sebagainya. Tapi kalau dari jurusan SMK dia bisa melanjutkan di bidang keahliannya. Jatuhnya lebih unggul ya Pak? Kalau ya, komunikasi dia kan bisa melanjutkan ke komunikasi. Ya nggak mungkin SMK komunikasi atau SMK pertelevisian mau masuk kedokteran kan nggak mungkin kan? Nyambung ya Pak ya? Nyambung. Nah yang W-nya itu wirausaha. Ya, jadi BMW itu bekerja, melanjutkan dan wirausaha. Nah, wirausaha ini tadi seperti Pak Asep sampaikan, dari awal saya menjabat sebagai ketua yayasan, saya sudah mendirikan Inbistri. Inbistri itu tangan kanan yayasan, inkubator bisnis Tridharma. Nah, pusat Inbistri inilah yang akan membantu bagaimana menerjemahkan ya kegiatan-kegiatan wirausaha di tingkat siswa. Jadi apa yang kita dirikan itu ada tujuannya. Mungkin baru dibaca oleh teman-teman agak belakangan seperti tadi Pak Asep bilang. Kita juga di sini ada Pusat Perpustakaan, Dokumentasi dan Publikasi. Salah satu kegiatan dari Pusdok itu adalah mendirikan podcast ini. Nah, podcast ini kan sebenarnya kan sarana untuk mengimplementasikan kemampuan komunikasi. Benar, Pak. Dari anak-anak kita. Ya, syaratnya orang sukses itu pertama dia harus mampu berkomunikasi, bahasa Inggrisnya bagus, komputernya oke. Ya, kalau yang lain-lain itu standar. Nah, salah satunya adalah di podcast ini. Nah, podcast ini bisa digunakan untuk siapapun. Contohnya, misalnya siswa dari program kecantikan. Nah, ya dia bisa menggunakan podcast ini untuk menyampaikan ya pengetahuan dia, keterampilan dia. Nah, di dalam konteks itu saya ingin semua program studi yang ada di bawah SMK Kosgoro itu harus berujung kepada penjualan. Kita harus mampu menjual ya kemampuan kita ya. Itu bungkusannya adalah wirausaha. Nah, jadi jangan khawatir, jangan ragu, di SMK Kosgoro ya Anda bisa bekerja, bisa melanjutkan, dan bisa berwirausaha. Nah, Pak Asep, harapannya nih Pak buat Ya, kita-kita kalau nih Pak. harapan saya sih, karena hari ini SMK Kosgoro itu sudah banyak fasilitas, khususnya yang mendukung dengan keahlian. Saya berharap seluruh siswa SMK Kosgoro ini harus punya kemauan untuk bisa memberdayakan berbagai fasilitas yang diberikan sekolah. Jangan sampai ada istilah peribahasa nih Pak Widi, anak ayam mati di lumbung padi. Ya. Jadi padahal di lumbung padi itu kan fasilitasnya banyak, ada makanan segala macam. Kok ayam ini kenapa mati? Berarti dia tidak bisa merespon yang pertama. Dia tidak bisa menyikapi. Nah, makanya lulusan SMK Kosgoro, saya harapkan semuanya memiliki kompetensi yang bisa diandalkan. Kenapa? Karena sekolah berikut yayasan menyiapkan sekolah ini itu tidak main-main. Ya, kalau memang jurusan pertelevisian itu melahirkan lulusan yang bisa digunakan di berbagai media yang ada di Indonesia, saya kira itu sudah salah satu harapan saya. Ya. Ya.
Jadi kecantikan bisa melanjutkan tadi, bisa juga dia berwirausaha, mendirikan salon dengan sesama teman-temannya dulu. Saya kira Ya. harapan Udah harapan terjawab saya ya, Pak, itu kalau banget. sampai itu terjadi ya Pak. Ya, Nah, kayaknya udah cukup nih Pak. Saya Ya. ngajak ngobrol Bapak sekalian hari ini karena paradoks yang tadi saya masuk SMK nih, bagaimana nih saya nanti, banyak ketakutannya sudah terjawab. SMA kelas 2 itu adalah pilihan, bisa jadi pilihan yang dipilih pertama, nggak kedua, ketiga, pertama langsung ya Pak ya. Ini saya terima kasih banget bisa ketemu Pak Widi hari ini, Pak Asep juga terima kasih. Nah teman-teman semua, guys, tadi aku udah bincang-bincang sama bintang tamu kita hari ini, terjawab sudah buat adik-adik SMP apalagi yang nonton video ini, terjawab sudah pertanyaan yang SMA atau SMK ya. Nah, see you next time di video-video podcast berikutnya. Jangan lupa subscribe channel Impact SMK Kosgoro Kota Bogor. Bye-bye!